Drama FM Purworejo. Radio Drama FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 88,5 MHz Drama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam pendengar. Tentunya jumpa kembali bersama saya Dani Damara yang akan menemani malam pendengar ya sampai selama 1 jam ke depan. Dan juga sudah hadir bersama kita, dan ini merupakan acara yang dinanti-nanti banyak pendengar gitu ya, bersama Inner Motivation atau BIM. Dan di studio juga sudah kehadiran narasumber Dr. Pram Prasetya Ahmad MM. Nah, sebelumnya mungkin kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Pak Pram, selamat malam Pak Pram. Selamat malam Mas Dani Damara. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke tema kita pada malam hari ini nih Pak Pram, mungkin bisa disapa-sapa terlebih dahulu para pendengar kita dimanapun berada, silakan. Baik Mas Dani. Para pendengar Irama yang berbahagia di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di acara BIM malam hari ini. Tentu saja harapan kita yang di studio, para pendengar dalam kondisi yang sehat, semangat, dan senantiasa memiliki motivasi yang kuat dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya akan mengangkat mungkin tidak langsung terkait dengan motivasi, namun memang nanti arahnya ada hubungannya. Artinya bahwa hari ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan era pandemi ya. Era pandemi. Jadi meskipun era pandemi itu sudah berlalu ya, 2019 hingga 2022 atau 2023 ya. Tentu saja ada dampak yang bisa kita kaji. Kenapa ini perlu? Karena agar utamanya Bapak Ibu orang tua dan juga Bapak Ibu guru ya, bisa mengembangkan, memiliki banyak inovasi dalam rangka untuk mengatasi dampak negatifnya. Dan tentu saja dengan kita memiliki kesiapan dan memahami kondisi, utamanya untuk para siswa kita, akan mengantarkan agar anak-anak juga bisa kita terus bimbing untuk memiliki semangat dan motivasi yang kuat. Di satu sisi untuk para siswa, dengan kalian memahami materi malam hari ini, semoga jadi paham bahwa ada kondisi yang memang kemungkinan tentu saja tidak semuanya, kemungkinan menjadi hal yang sedang kalian hadapi, sehingga memang perlu lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, utamanya dalam rangka mengantarkan kalian semuanya untuk sukses di masa yang akan datang. Mungkin itu Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Pram. Nah, tadi udah disebut juga bahwasannya tema kita pada malam hari ini adalah dampak negatif era pandemi untuk siswa. Seperti yang kita tahu bersama pada tahun 2019 sampai tahun 2022 atau 2023 gitu ya Pak Pram, pandemi melanda Indonesia dan membuat sangat, ya bisa dibilang kacau gitu ya Pak Pram. Baik. Nah, apa nih Pak yang melatar belakangi kita mengangkat tema ini pada malam hari ini? Baik Mas Dani, para pendengar yang berbahagia, kalau kita memahami era pandemi yang telah lewat masa lalu, maka bukan semata-mata kita fokus terkait dengan COVID-19-nya, kemudian juga dampak dari sisi kesehatannya. Namun lebih dari itu, ada hal-hal yang kemudian harus kita cermati karena dampaknya boleh jadi masih akan terus kita hadapi untuk di masa yang akan datang. Ada beberapa kondisi khas pada saat era pandemi ya. Jadi yang kita tahu, satu, adanya pembatasan ya, pembatasan. Jadi ada bahasa istilahnya lockdown ya. Lockdown. Dan tentu saja lockdown ini juga diikuti dengan pemerintah atau sekian banyak aspek pengendaliannya, aspek pengurangan ini itu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi, pada saat pandemi itu kan yang salah satu cirinya adalah penggunaan gadget atau gawe atau HP yang pasti sangat masif ya, karena memang itu menjadi sarana. Nah, ini yang kemudian istilahnya dampaknya boleh jadi akan masih kita hadapi. Saya ambil contoh umpamanya pada saat pandemi di tahun 2019 akhir ya.
katakanlah kalau saat itu kemudian ada anak SMP ya, dia dari SD ke SMP, begitu dia di SMP tahun 2020, dia sekolah enggak? Kan enggak sekolah ya. Ya, nah, selama dia tidak sekolah 2020, 21, 22, dia kan praktis tidak sekolah. Ya. Jadi anak dengan jiwa SD, lalu begitu SMP-nya dilewati dengan minim sekolah, tiba-tiba dia harus jadi anak SMA. Jadi begitu dia jadi anak SMA, boleh jadi ya. Psikologinya adalah psikologi masih anak SD yang belum sempurna pendewasaan kejiwaannya, lalu kemudian jadi anak SMA, dan tentu saja ini akan pasti berbeda. Nah, demikian pula dengan umpamanya begini, ada anak yang pada saat pandemi dia masuk ke perguruan tinggi, sama kan juga nggak kuliah. Betul sekali. Ketika dia kemudian lulus, kira-kira kematangannya sama nggak dengan anak yang kuliah penuh? Pasti berbeda. Sama. Dan fenomena ini ditambah data yang cukup menarik. Jadi kalau kemarin saya lihat data dari BKN ya, Badan Keuangan Negara, bahwa ada hampir mungkin berapa 1.900 sekian orang CPNS itu mundur itu ya. Jadi mundurnya itu yang saya lihat di contoh di penjelasan BKN adalah, katakanlah dia diterima, awalnya dia mendaftar untuk wilayah jadi dosen di wilayah Jawa Tengah ya, kemudian karena itu sudah terisi lalu dia dipindah ke wilayah yang lain. Nah, itu mundur. Jadi mereka nggak siap untuk melihat tantangan. Nah, ada cukup banyak ya, 1.000 sekian itu, 1.900 sekian, 1.970 sekian atau 1.700 sekian. Itu artinya bahwa fenomena ini kan sebelumnya belum pernah terjadi, mundur dari CPNS ya, karena orang berebut jadi CPNS, ini kok malah ribuan yang mundur. Nah, demikian pula juga dengan kalau kita lihat data anak-anak para mahasiswa yang kemudian setelah lulus dia kerja fresh graduate di perusahaan-perusahaan, kan banyak yang resign dan sebagainya. Nah, dan salah satu kendalanya antara lain kesulitan untuk beradaptasi, kemudian kesulitan untuk menerima arahan dan petunjuk, dan kesulitan untuk kemudian mengembangkan komunikasi di tempat. Nah, ini kan hal-hal yang tentu saja sebelum-sebelumnya tidak begitu terjadi. Nah, ini yang saya maksudkan, ada dampak yang akan kita hadapi. Nah, tentu saja kalau kita nanti bisa memahami, moga-moga ini bisa kita eliminir. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa memang ya seperti tadi, era pandemi telah berakhir ya. Namun tadi penggunaan gadget yang sangat masif itu tentu saja ada dampak atau efek samping, kalau seperti obat dan lain itu mungkin baru akan terasa di beberapa tahun yang akan datang. Banyak yang kemudian saya dapat masukan dari orang tua atau mungkin jadi teman-teman guru di beberapa macam kegiatan yang saya ikuti di keperampokan dan sebagainya, bahwa memang yang namanya anak-anak atau siswa sekarang ini, baik itu SMA, SMP, SD, berbeda dengan dulu ya. Kemarin ada data ada sekian ratus anak SMP di suatu kota yang tidak bisa baca tulis semuanya. Nah, yaitu yang ketahuan, tapi mungkin yang tidak akan banyak. Artinya memang ada situasi yang jadi berbeda. Artinya apa? Artinya bahwa dampak-dampak itu harus kita pahami. Karena apa? Karena tantangan masa depan anak-anak generasi muda kan bukan tantangan yang kecil ya. Kalau kita bicara tentang sukses di masa yang datang kan, persaingannya kan tidak hanya semata-mata persaingan antar di sesama warga negara kan. Kita berebut juga untuk yang namanya perusahaan korporat, apalagi yang penanaman modal asing ya, PMA, pasti kita akan bersaing dengan tenaga kerja luar negeri, TKA dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak memiliki kemampuan kualitas yang handal ya, tidak bisa jadi tuan di negeri sendiri. Nah, beberapa data yang umpamanya dari BPS data yang kemarin saya sempat catat bahwa di 2024 itu untuk kelompok istilahnya pemuda, mereka menggunakan istilah mereka yang berusia 19 tahun ke atas itu tingkat penganggurannya hampir
17%, angka yang tidak kecil ya, 17,32%. Nah, ada data lagi yang istilahnya data NEET, NEET ya, Not Employment Education or Training, di 2024 ini adalah di angka 20,31. Nah, tentu saja angka ini menjadi hal yang ya kalau kemudian data ini semakin kesini semakin mengkhawatirkan kan, maksud ya kita nggak siap-siap. Nah, ini yang kemudian melatar belakang. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang sampai saat ini menurut saya belum banyak yang peduli terhadap dampak dari pandemi ya, seolah-olah pandemi ya sudah lewat begitu saja, dampaknya tidak dianggap ya, atau sudah kita terima apa ya. Namun tentu saja kalau kita sudah ngerti dampaknya kan pasti akan ada yang namanya langkah antisipatif. Ada satu langkah pemerintah yang meskipun ya ini kalau menurut hemat saya terlambat itu ya, yaitu adanya PP nomor 17 tahun 2025. Nah, peraturan pemerintah ini adalah mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Di dalam pasal 21 itu ada itu pembatasan anak yang belum berusia sekian seperti apa, umur 13 tahun, 16 tahun. Hal-hal seperti ini kan mestinya sudah dijalankan, sudah dikeluarkan dulu gitu ya, karena yang namanya cyber istilahnya cyber etik ya, tata krama atau menggunakan cyber itu di banyak negara sudah diatur lebih awal. Nah, kalau kita baru setelah pandemi ya, idealnya adalah pada saat awal pandemi. Nah, kemudian yang keempat, saya sampai hari ini masih melihat bahwa masih minim istilahnya rambu-rambu penggunaan gadget. Jadi nggak ada semacam istilahnya pembatasan yang kuat ya. Oleh karena sebenarnya PP 17 2025 ini perlu disosialisasikan, lalu kemudian implementasinya di tingkat pendidikan itu seperti apa. Namun yang jelas selama ini belum ada, seolah-olah gadget itu sekedar alat bantu yang tidak ada pengaruh di dalam diri kita. Nah, kemudian di satu sisi kita juga melihat bahwa kita ini minim ya memahami, menerima informasi edukasi terkait dengan dampak-dampak penggunaan gadget yang berlebihan ya. Artinya efek dari frekuensi gawe HP yang kemudian berlama kita terima di dalam sistem otak kita, lah efek-efeknya itu kan jarang kemudian dibahas ya. Saya pernah ketemu dengan seorang teman, dia bercerita, dia dokter ya, dia waktu dia ikuti istilahnya semacam seminar di Jakarta, seminar yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dia heran karena seminar ini seminar nasional kan, yang kumpul para dokter se-Indonesia bercerita tentang bahaya HP waktu itu nggak ada mass media yang meliput. Jadi seolah-olah memang ya seperti ada yang unik gitu kalau adanya. Jadi bahaya terhadap gadget itu memang tidak diminati mungkin ya. Tidak diminati, padahal ya jelas itu pasti akan ada efek yang tidak kecil. Nah, yang terakhir, kenapa ini menjadi penting materi ini, karena saya tetap mengingatkan atau ya berharap agar ada pemahaman begini, bahwa di era global yang semakin kesini semakin luar biasa itu kan, kita lihat ada yang ada globalisasi, ada kompetisi yang semakin ketat, lalu sekarang ada yang namanya perang dagang dan sebagainya. Itu maknanya artinya ada tantangan yang semakin kesini kan semakin yang tidak kecil kan. Betul. Semakin besar ya. Tentu saja itu akan menuntut kualitas ya, menuntut SDM yang hebat, menuntut SDM yang memiliki kapasitas yang handal. Kalau tidak ya kita akan kesulitan dalam tanda petik bahasa saya adalah menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, ini yang kemudian kita perlu untuk istilahnya memahami dampak negatif dari era pandemi, agar kita bisa siapkan generasi muda bangsa yang handal ya. Apalagi kita sering teriak-teriak Indonesia Emas gitu ya, di 2024
34 45 pemain seperti itu. Nah, kalau kemudian aspek utama dalam diri SDM yaitu otak itu tidak kita jaga, attitude, karakter, ya, moral tidak kita kawal, pasti akan kesulitan. Nah, itu beberapa latar belakang. Nah, menarik banget latar belakangnya dari dampak negatif era pandemi untuk siswa gitu ya. Dan untuk para pendengar nih yang mau bertanya-tanya nih bisa langsung aja di WhatsApp atau SMS-nya di 081392696815. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasannya ya pandemi memang tidak lepas dari yang namanya penggunaan gadget nih Pak. Di mana-mana kita kalau lihat anak-anak muda pasti pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu ya Pak. Nah, ini apa saja sih bahaya dari penggunaan gadget itu sendiri nih Pak? Mungkin sekedar tambahan informasi di data yang terbaru ya di 2025 ini, kita ini kembali dinobatkan sebagai pengguna gadget yang terlama. Dengan angka rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan sekitar 7 jam 22 menit. Beberapa sekian dari usia kita ya. Nah, ada beberapa catatan yang bisa saya rangkum terkait dengan bahaya dari radiasi HP atau gadget. Jadi yang pertama, yang paling sederhana, yang paling jelas adalah dia pasti mengganggu hubungan antar sel di dalam sistem otak. Artinya kalau hubungan antar sel itu terganggu, hubungan sel itu putus atau mempercepat putusnya hubungan antar sel otak, pasti akan mengganggu kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah para pakar menggunakan istilah mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuan untuk fokus dan konsentrasi ya. Makanya beberapa teman guru cerita rata-rata anak-anak sekarang ini daya ingatnya mungkin hanya 10-15% ya. Kemudian yang ketiga adalah berdampak pada kesehatan, pada istilahnya karena mungkin tidur jadi kurang, kemudian juga gangguan-gangguan atau kemudian ketika bermain menggunakan gadget istilahnya tidak mengenal waktu, pasti akan berdampak pada gangguan baik terkait dengan kerusakan otak, terkait dengan sakit di daerah kepala, dan juga beberapa pakar mengatakan bahwa dampak yang kemudian jelas yaitu adalah rentan terhadap depresi ya. Jadi istilahnya ada tekanan sedikit putus asa ya kan, ada tantangan sedikit menghindari, dan kalau perlu lari dari masalah. Nah, di sisi yang lain juga penggunaan HP yang berkelebihan itu juga akan mengganggu rasa percaya diri ya. Nah, kalau percaya diri orang itu sudah terganggu, pasti ini juga akan terkait dengan dengan motivasi seseorang. Nah, kalau motivasi itu sudah berkurang, ya pasti tidak mau atau pasti menghindar dari tantangan. Nah, kalau orang menghindari tantangan, pasti jiwanya bukan semakin dewasa, namun semakin kekanak-kanakan. Beberapa kajian yang kalau boleh saya sitir dari kajian dari Harvard Health Publication dari Universitas Harvard dari Amerika, bahwa penggunaan gadget itu juga akan mengganggu siklus tidur. Nah, kalau siklus itu sudah terganggu, pasti akan ada fungsi hormonal yang terganggu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah memuat kajian begini. Jadi kalau kita menggunakan mata itu kan secara otomatis dia berkedip ya, sekian detik dia berkedip untuk apa? Untuk membasahi lensa mata. Nah, ketika kemudian bermain gadget lupa, tingkat kedipan mata ini dari hasil Harvard publication ini, health publication ini, itu jadi mata kan jadi mudah kering ya. Kalau mudah kering kan pasti akan ada sekian gangguan, mulai dari mata tegang, ada iritasi, atau bahkan kemudian berdampak ke mempercepat katarak ya, sehingga mata mulai kabur dan sebagainya. Kemudian yang dikaji dari Harvard ini juga bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu juga akan mengacaukan hormon pengontrol lapar. Jadi mereka jadi lupa tidak lapar, tidak harus makan ya. Nah, kalau orang itu nutrisinya lupa, tidak diisi, maka efeknya apa? Efeknya adalah tubuh butuh energi. Nah, energi diambil dari mana? Dia diambil dari bagian tubuh, ambil dari levernya, ambil dari
energi yang ada di dekat paru-paru, energi yang dekat dengan dengan jantung. Nah, efeknya fungsi-fungsi tadi jadi berkurang gitu ya, berkurang. Makanya ini juga akan istilahnya akan berdampak banyak, apalagi kalau kita sudah bercerita tentang kajian terkait dengan dengan otak. Harvard mengatakan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu juga berdampak pada demensia. Jadi mudah lupa dan sebagainya. Itu kajian yang sudah ada. Jadi dampaknya cukup banyak. Itu Mas Dani. Wow, ternyata dampak dari penggunaan gadget itu sendiri aja udah kemana-mana gitu ya Pak, dari apalagi ke segi kesehatan gitu ya Pak Bram. Nah, untuk bagaimana nih Pak hubungan penggunaan gadget ini dengan otak gitu Pak Bram? Baik, para pendengar Irwan yang berbahagia, bahwa di era globalisasi sekarang ini tetap yang namanya kualitas persaingan itu akan ditentukan dari kualitas otak ya. Jadi kalau kita ingin bicara sukses masa depan, maka otak itu harus bagus. Nah, kalau otak itu tidak bagus ya jadi repot. Bagaimana hubungan antara otak dan penggunaan gadget yang berlebihan? Otak itu adalah organ yang istilahnya sangat kompleks ya, sangat vital. Dia mengatur pikiran, mengatur emosi, kemudian juga istilahnya menjadi kendali untuk banyak hal, baik fisik maupun psikis. Nah, pada saat kita menggunakan gadget, maka pasti gadget itu akan dekat dengan kepala ya. Nah, frekuensi gadget itu kan frekuensi yang kadang-kadang istilahnya tajam. Karena apa? Dia diperkuat dengan sekian banyak tower. Nah, penguatan itu akan menjadikan bahasanya frekuensi semakin runcing, dan itulah yang menjadikan ada efek yang baik fisik maupun psikis akan berdampak ya. Makanya kan kita pernah mendengar kasus di mana di Projo itu kan ada satu pom bensin, ketika ada petugas sedang membersihkan tangki di dalam tanah ya, tangki bensin, dia lupa mematikan HP-nya. Temannya itu ngebel, begitu dia buka langsung terbakar sehingga pom bensin itu hampir 2 minggu itu tutup. Artinya apa? Efek-efek fisik dan psikis ini menjadi hal yang akan pasti ngerusak ya, apalagi kalau itu dekatkan ke otak ya, apalagi langsung. Kemudian otak itu memiliki banyak bagian dan fungsinya khas, masing-masing ada fungsinya. Ada yang bagian depan ya, ada yang kemudian bagian yang tengah, kanan kiri dan sebagainya. Masing-masing punya fungsi, mulai dari fungsi mengkomunikasikan berbagai informasi, kemudian fungsi perencanaan, fungsi untuk memahami, kemudian untuk memprediksi, fungsi untuk kemudian melakukan langkah antisipasi, fungsi untuk kemudian menimbang-nimbang baik buruk dan sebagainya. Nah, kalau kemudian fungsi-fungsi ini terganggu, pasti otomatis akan mengganggu yang lainnya. Kemudian bahwa otak ini memiliki vibrasi ya. Vibrasinya itu kalau kita menggunakan kajian yang akhir itu ada 6 macam gelombang otak ya. Mulai dari infralow yang itu di bawah 0,5 Hz, kemudian ada gelombang delta, ada theta, ada alpha, ada beta, ada gamma ya, ada gamma. Masing-masing frekuensi ini punya peran istilahnya berbeda-beda. Nah, kalau kemudian 6 jenis frekuensi saja ini kemudian menerima ya kan, receive HP itu kan receive, apalagi yang namanya HP itu kan hampir seluruh casingnya itu kan antena. Artinya begitu kita pegang maka antenanya tubuh kita ya. Ketika antena kita sebagai tubuh itu berfungsi, ketika berlama-lama kan ada juga kan orang yang kalau menggunakan HP itu bisa mungkin bermenit-menit sampai panas, padahal tidak hanya sekedar panas tapi itu hunjaman kota itu sangat kuat, sehingga ketika frekuensi tadi itu berlebihan. Dan yang harus dipahami bahwa frekuensi gadget atau HP ini sifatnya bisa jadi residu. Artinya apa? Ada sisa-sisa frekuensi yang masih istilahnya masih nempel di tubuh kita ya. Dan ini kita bisa membuktikan ya bahwa yang namanya frekuensi itu
bukan mudah untuk dihilangkan ya. Apalagi kalau itu sudah nempel. Jadi kalau hanya bau bunga, kalau bunga itu kalau dibawa ke mobil, bunganya dikeluarin, baunya hilang enggak? Hilang kan? Tapi kalau yang kita bawa adalah durian gitu kan, duriannya dibawa oleh mobil, duriannya keluar, bau durian yang tidak masih karena bau durian itu bentuknya seperti fragmen yang dia nempel jadi residu. Nah, oleh karenanya karena kalau kemudian tubuh kita ini memiliki residu yang tidak sedikit, tentu saja akan berdampak pada otak ya. Karena pasti yang namanya penggunaan HP itu pasti dekat dengan otak, dan ini nanti akan berdampak pada seluruh tubuh yang lainnya. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak Pram atas penjelasannya ya. Dan juga untuk para pendengar ini yang mau bertanya-tanya ini bisa banget ya, bisa lewat WhatsApp atau SMS-nya di 081 392 696 815 ya, dengan tema dampak negatif era pandemi untuk siswa. Nah Pak Pram nih, apa sih dampak era pandemi kepada para pelajar kita nih gitu Pak Pram? Baik Mas Dani, para pendengar IRM yang berbahagia, saya mencoba merangkum beberapa data bagaimana era pandemi ini dengan penggunaan gadget yang masif. Tentu saja sekali lagi yang namanya dampak ini sifatnya tentu saja tidak ada juga yang mungkin tidak berdampak ya, karena situasinya macam-macam. Namun dari beberapa yang bisa saya himpun adalah yang pertama adalah bahwa untuk para siswa penggunaan gadget yang berlebihan di era pandemi ini berdampak pada mereduksi rasa percaya diri, sehingga seolah-olah rasa percaya dirinya dia itu pindah ke gadget. Tanpa gadget dia istilahnya merasa ada bagian diri yang hilang ya. Sehingga beberapa kasus anak itu yang awalnya tegar jadi mudah takut dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah dampaknya adalah karena pada saat pandemi itu kan interaksinya rendah ya. Karena interaksi sosialnya rendah, kemampuan komunikasinya tidak terbina ya. Ada istilah komunikasi intrapersonal dan interpersonal ya, berkomunikasi sama maupun berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, kalau ini lemah. Nah, kalau ini lemah maka dampaknya apa? Dampaknya adalah anak mudah temperamental, mudah reaksioner. Apalagi kalau kita melihat bahwa andai kata selama pandemi itu banyak penggunaan gadget hanya untuk game gitu kan. Game itu kan hanya ada satu, menang atau kalah gitu ya. Karena memang digital itu bilangnya biner 0 dan 1, nggak ada alternatif yang lain. Nah, ketika dia kemudian hanya ada dua alternatif, maka kesulitan untuk berpikir alternatif lain. Nah, ini yang menjadikan beberapa kasus, dan saya juga menerima beberapa laporan dari beberapa teman, mulai dari anak jadi lebih berani dengan orang tuanya gitu ya, anak jadi kehilangan minat untuk aktivitas positifnya, anak kehilangan minat untuk berinteraksi, bahkan kemudian anak mudah untuk sedih, cemas, marah, dan bahkan dia juga agresif gitu kan. Karena beberapa yang sempat diviralkan bagaimana anak itu jadi marah-marah ketika sedang main gadget, tiba-tiba wifi-nya terputus atau fullnya itu kan nampak, artinya ada emosi yang sangat tidak terkendali. Ada juga yang kemudian ya ini juga saya temui dari beberapa kasus. Jadi anak itu kemudian mudah berbohong ya, istilahnya mudah kemudian untuk melakukan hal-hal yang istilahnya tidak jujur. Nah, ada juga dampak yang seperti anak enggan berpikir, anak kemudian malas berpikir karena karena kalau penggunaan gadget itu hanya sekedar untuk game, kan game itu kan hanya bicara tentang action ya, bertindak ya, tidak berpikir ya, cepat langsung bertindak. Nah, efeknya apa? Ya, efeknya ada banyak kelemahan terkait kemampuan untuk berpikir jernih dan sebagainya ya. Sehingga tentu saja banyak anak-anak yang terpapar seperti ini jadi kesulitan untuk memilih mana yang baik dan yang mana yang buruk ya. Dan kalau kita lihat beberapa kasus, mohon maaf seperti kasus tawuran dan sebagainya, itu kan pelakunya anak-anak di level pelajar ya, Artinya ya memang ya ketika tidak ada kemampuan menimbang-nimbang ya sudah, akhirnya mereka tidak sadar masuk ke perilaku yang kemudian istilahnya
negatif. Nah, kemudian yang ketiga, untuk pelajar yang di era pandemi banyak menggunakan gadget adalah dia biasanya jadi tidak peduli terhadap tanggung jawab pribadi masa depan ya. Jadi ketika dia asik dengan gadgetnya, dia merasa dengan itu sudah nyaman ya. Artinya apapun bisa dicukupi dari dari gadget. Sehingga ketika dia fokus dan rasa nyamannya atau istilah passionnya di gadget, ketika kemudian menghadapi dunia yang nyata kan jadi sesuatu yang baru ya. Oleh karenanya ini menjadi hal yang istilahnya ya harus jadi perhatian. Nah, mohon maaf, apalagi begini. Pada saat era pandemi itu kan hampir semua level pendidikan itu semuanya dimudah-mudahkan ya. Ibarat ini tugas untuk siswa, tapi kan kenyataan yang ngerjain mungkin orang tua dan sebagainya. Nilai anak-anak harus dikatrol karena beberapa guru harus kadang-kadang diperintah seperti itu. Artinya apa? Di era pandemi itu anak ini dimanjakan. Nah, anak manja itu kayak apa sih efeknya? Ya tentu saja kalau kemudian anak manja ini menghadapi tantangan sesuai dengan realita, maka seringkali dia tidak siap. Kalau tidak siap maka ya mungkin ada yang cari jalan pintas atau yang kemudian bertindak tanpa difikirkan. Oleh karena ada beberapa orang mengatakan bahwa ketika anak ini berlama-lama menggunakan gadgetnya, maka dia menjadi generasi easy going ya, yaitu generasi yang istilahnya gampang kan gitu ya. Padahal nggak ada yang namanya sukses besar, itu hanya spekulatif. Pasti sukses besar itu perlu persiapan, perlu perjuangan besar, perlu pengorbanan yang juga tidak kecil ya. Jadi ini dampak yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bahwa di era pandemi dengan penggunaan gadget yang berlebihan, maka ini akan berdampak pada kualitas komunikasi ya. Tentu saja kalau orang kemudian kemampuan berkomunikasinya rendah, pasti tidak bisa dia kemudian memiliki kemampuan untuk istilahnya berkompetisi yang bagus. Ada beberapa pakar mengatakan bahwa anak-anak yang terlalu berlebihan di era pandemi dan gadget adalah anak yang dia akan jadi generasi komentar itu. Jadi mudah komentar saja. Kelebihannya nggak ada ya, kecuali berkomentar saja. Nah, ini menjadi sesuatu yang tentu saja tidak bagus kalau kita kemudian istilahnya biarkan, sehingga ya perlu langkah-langkah untuk mengatasinya. Nah, kemudian yang kelima adalah bahwa untuk para siswa ini biasanya ketika dia di era pandemi enggan terlalu banyak menggunakan gadget, maka dia akan kehilangan kepekaan sosialnya. Jadi sifatnya ego akan dominan, dan kalau dia sudah ego, maka egois ini kan akan berdampak pada perilaku negatif yang lain. Bahkan bisa berperilaku paranoid, berperilaku mengabaikan yang lain, dan kadang-kadang kemudian tidak menghormati, tidak menghargai yang lainnya. Dan kemudian yang paling parah lagi adalah ketika egoisme ini bertemu dengan tantangan yang besar ya, maka muncullah paranoid. Atau bahkan kita ada tantangan yang besar, egois itu kan akhirnya menjadikan orang tidak ngerti alternatif ya. Artinya apa? Ya sudah cari jalan pintas. Makanya saya sempat ya mencatat beberapa kasus, tidak hanya aspek bullying, namun kasus-kasus anak siswa itu bunuh diri dan sebagainya, itu kan bukan data yang sedikit. Nah, ini beberapa hal yang terpada pada anak-anak atau pada siswa. Nah, tentu saja kalau dampak ini menjadi dampak yang dalam tanda petik itu ada di sekitar kita, atau mungkin bapak ibu guru, orang tua itu paham ada kondisi seperti itu, ya tentu saja perlu langkah-langkah antisipatif. Demikian Mas Dani. Oke, nah Pak Bram, ini sudah ada yang bertanya di WhatsApp kita nih Pak Bram nih. Langsung dibacakan aja. Malam Irama FM, saya Santo di Bagelen. Ini mau menanyakan apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua siswa yang mengalami pendidikan di era pandemi, yang membuat anak-anak kita lebih memilih bermain HP di rumah saja daripada bersosialisasi atau bermain dengan teman-temannya, gitu Pak Bram. Ini sebenarnya nanti materi juga. Tapi nggak apa ya, Bu siapa atau Mbak? Tadi Santo, Mas Santo. Oh Mas Santo. Baik Mas, terima kasih telah berpartisipasi di malam hari ini. Jadi memang peran orang tua itu cukup banyak ya. Mungkin saya agak pelan-pelan karena nanti ada peran secara psikologis, ada peran secara, kalau bahasa saya namanya telepatis itu, telepatis. Secara psikologis ingin saya sampaikan begini dulu. Jadi yang namanya perkembangan anak itu
itu kan perkembangan yang dia harus perlu nutrisi, tidak hanya sekedar nutrisi secara fisik, namun juga nutrisi secara psikologis, yaitu rasa kasih sayang ya dari orang tuanya, dari empati orang tuanya. Oleh karenanya untuk orang tua yang terkait dengan bagaimana kita mengurangi tadi, tentu saja yang pertama adalah kita sering berkomunikasi ya, sering berkomunikasi dengan anak. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan anak, saran saya tidak langsung ke melarangnya HP dulu ya, karena pasti mereka akan melawan. Yaitu kita harus berkomunikasi tentang masa depan ya. Jadi interaksi orang tua dan anak itu berinteraksilah tentang masa depan. Nah, tentu aja ya agak lebih lah, nggak apa-apa. Besok kamu kalau besar jadi apa? Oh, jadi pilot. Oh, pilot pesawat apa gitu kan? Militer, pesawat sipil gitu kan? Biar anak aja nanti akan terus cerita ya. Militer apa? Tempur, helikopter atau apa? Jadi, nah artinya orang tua pun ya siap-siap harus punya pengetahuan yang banyak itu. Jangan hanya gitu toh. Ya itu nanti ya selesai. Nah, jadi berkomunikasi dengan anak terkait dengan masa depan ini pasti hal yang menarik ya. Kenapa? Karena anak kemudian akan diingatkan tentang tanggung jawab pribadinya masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau orang tua ini suka cerita tentang masa depan anak jadi ngerti, oh ya saya ini diharapkan, oh saya ini diinginkan hebat. Jadi anak jadi ngerti, orang tua punya keinginan seperti itu ke saya. Nah ini kan suatu yang penting kan gitu. Makanya kalau kemarin dengan anak jangan hanya ditanya, tadi kamu pelajarannya apa, nilainya berapa, ya sudah. Tidak, tadi cari waktu bagus untuk cerita tentang masa depan ya. Dan ini menjadi sesuatu yang bisa bisa dikembangkan ya. Bisa saja umpamanya beberapa orang bahkan mempraktekkan seperti ini, umpamanya ketika ngerti anaknya ingin jadi seorang katakanlah arsitek ya. Lalu ada orang yang mengajak anak itu untuk melihat jembatan yang hebat dari jauh. Nah itu jembatan yang hebat itu konturnya seperti ini gitu kan. Dan anak ini akhirnya jadi arsitek yang hebat ya. Saya juga punya teman yang ya anaknya ingin jadi pegawai bank besar gitu ya. Itu diajak kalau ada kegiatan orang tua ke bank waktu ambil uang atau apa, itu anak diajak jadi ngerti. Itu ya orang tua itu kemudian cerita, anaknya begitu selesai kuliah itu langsung diterima di satu bank, dan ketika dia bekerja dia paling cepat karirnya ya. Nah artinya apa? Kalau anak itu kemudian kita ajak ya, dan orang tua itu membimbing ya dengan benar, maka insya Allah ada akselerasi ya, ada akselerasi. Nah yang ketiga adalah kalau kita kemudian mengarahkan, pahamkan bahwa kalau kamu ingin ke sana perlu nggak kamu pinter kan, umpamanya gitu kan, perlu nggak kamu rajin ya, oleh karenanya kalau kamu pagi bangun lebih awal dan sebegini itu dalam rangka. Jadi kalau kita menasihati anak, kaitkanlah dengan cita-cita masa depan. Nah ini beberapa hal yang harus dilakukan orang tua. Nah kemudian yang keempat, di era pandemi itu yang tadi yang khasnya adalah mereka sangat banyak berinteraksi dengan gadget yang sifatnya teknologi ya, yang harusnya teknologi itu kita kendalikan. Namun kalau kita nggak hati, kita yang dikendalikan. Maka yang harus kita pahami adalah anak ini minim kepekaan sosialnya ya. Makanya kalau kepekaan sosial anak itu tidak kita kawal ya repot ya, karena nanti bisa melakukan tindakan yang dia nggak merasa kalau itu ganggu atau itu merusak. Salah satu cara melatih kepekaan adalah dengan memberikan sanjungan, memberikan pujian, karena itu adalah sentuhan rasa. Nah kalau kemudian anak di rumah itu juga orang tua memberikan sanjungan, memberikan empati, simpatinya, kalau perlu ya lebih gitu ya, nggak apa-apa. Namun ini nanti akan melatih kepekaan. Nah kalau kepekaan anak itu sudah muncul ya, dia merasa tidak sendirian, dia sekolah, dia belajar, itu terkait dengan masa depan itu terkait dengan keluarga dan sebagainya, pasti ini akan melatih kepekaan tadi. Nah itu juga menjadi hal yang perlu, sehingga memang perlu ada waktu-waktu yang khas, waktu-waktu yang khusus orang tua itu mengevaluasi diri. Hari ini saya udah muji anak belum ya, namanya gitu kan. Seminggu ini interaksi dengan anak sudah berapa kali. Karena kalau kemudian kita AB, karena kadang-kadang orang asik juga kan, orang tua, apalagi yang orang tua yang sibuk-sibuk gitu kan, dia lupa untuk berinteraksi. Maka pahamkan itu, sehingga istilah saya bahwa sukses ya, ukuran sukses untuk orang tua itu adalah sukses
didik anak gitu ya, bukan sukses terkait dengan jabatan, dengan ekonomi dan sebagainya. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah bahwa kita perlu membangun istilahnya rasa peka itu ya, keperasaan itu dari intinya. Saya menggunakan istilah, kalau kita bicara tentang perasa, pikir, ya, cipta rasa karsa ya, ada tindakan, ada pikiran, ada perasaan, maka itu sumbernya tetap pada jiwa atau ruh. Oleh karenanya rutinlah berdoa pada anak ya, sungguh-sungguhlah mohon pada Allah agar ada kebaikan yang dimohonkan untuk sang anak ya. Apalagi berdoa di saat anak sedang tertidur dan sebagainya. Ini meskipun orang tua berdoa ya, berdoa pada Tuhan dan sebagainya, pada Allah untuk yang muslim, maka itu sedang membangun interaksi batin pada anak. Karena ini juga nanti akan berdampak pada anak itu. Kalau di dalam rumahnya orang tuanya memuji, menyanjung, orang tuanya memberikan perhatian dan berdoa, maka dia akan menerima gelombang alfa yang cukup di rumah. Passionnya ada di rumah, sehingga kerasan dia. Tapi kalau itu kering, nggak ada di rumah nggak ada komunikasi yang baik, tidak ada sanjungan, tidak ada pujian, tidak ada perhatian, salah ya tidak diingatkan, apalagi nggak didoain, ya kering kan. Nah kalau kering dia nyari gelombang alfa di luar rumah ya. Makanya kasus-kasus anak kecanduan gadget, anak ya memiliki grup yang dia tidak bisa lepas dari gengnya dan sebagainya, itu rata-rata dia kering gelombang alfanya di rumah. Nah kemudian tentu saja yang terakhir, kita perlu mengingatkan tentang bahaya penggunaan gadget yang berlebihan, sehingga memang gadget itu harus dikendalikan. Bahkan istilahnya ya, kalau di beberapa negara itu mereka menggunakan itu pasti seizin orang tua ya, karena gadget ini juga sebenarnya ada semacam manualnya, bahwa rata-rata gadget itu kalau di beberapa negara itu hanya untuk mereka yang sudah berusia 13 tahun ke atas ya. Jadi kalau belum ya 15 tahun ya seharusnya sebaiknya tidak punya. Kalau pakai pinjam aja orang tua. Nah ini yang kemudian menjadikan, kalau kemudian kita istilahnya ya memberi ruang waktu untuk bersama anak, punya kegiatan, entah itu ya kegiatan apalah, bersih-bersih rumah, kegiatan masak bersama, kegiatan ini kan kemudian mengurangi tadi dampak tadi ya. Jadi ajak juga anak-anak ke aktivitas yang membuat dia istilahnya berinteraksi secara langsung dan dia meraih mengendalikan gadgetnya. Itu Mas. Dan ini untuk Mas Anto ya. Ya, oke, terima kasih Pak Pram. Dan untuk yang mau bertanya masih bisa juga di WhatsApp atau SMS-nya di 081 392 696 815. Dan tadi juga udah disampaikan bahwasannya gadget itu harusnya kita yang mengontrol gitu nggih Pak Pram. Ya. Nah, untuk para siswa nih Pak, dampak penggunaan gadget yang berlebihan itu seperti apa? Monggo Pak. Kalau tadi sudah saya sampaikan beberapa dampak era pandemi gadget itu istilahnya menjadi pengguna sangat masif. Tentu saja ini dampaknya tadi makronya itu. Namun beberapa hal yang juga terkait dengan aspek efek individual untuk sang siswa, di antaranya begini, yaitu penggunaan gadget tadi juga akan menjadikan pertumbuhan kecerdasan emosinya itu rendah ya. Kita perlu keseimbangan, kecerdasan intelektual harus dikasah, kecerdasan spiritual harus ya, dan juga kecerdasan emosional harus kita asah. Jadi kalau ini tidak diasah, tentu saja secara makro kualitas kita tidak bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini, gadget itu karena dia juga menggantikan rasa nyaman, maka seringkali orang itu kalau sudah menggunakan gadget itu kan jadi kepo gitu ya. Jadi penasarannya berlebihan. Padahal penasaran berlebihan belum tentu berdampak positif kan. Ya kalau kemudian itu positif sih tidak apa ya, kepo, keep everything particular object. Kalau dia kemudian istilahnya ke positif nggak apa, namun seringkali tidak ya. Nah apalagi di dalam searching itu kan kadang-kadang rasa penasaran itu akan
bertemu dengan sekian banyak tawaran dan ada yang negatif ada yang positif. Masuk lagi ke dimensi yang lain. Nah, sehingga kalau kemudian kita tidak bisa istilahnya memahami bahaya ini, kan pasti akan masuk ke atau terjerumus ke tadi perilaku yang tak terkendali ya, tak terkendali. Nah, perilaku yang tak terkendali ini nanti juga berdampak pada banyak hal ya, mulai dari dari gangguan pada sistem sarafnya ya, karena jadi tak terkendali ya. Jadi kalau kita istilahnya melihat atau kemudian ya itu di media kan banyak itu ya, sekian ratus kasus-kasus anak-anak kecanduan gadget yang masuk di rumah sakit jiwa itu seperti apa. Jadi pengendaliannya itu sangat rendah sehingga dia bergerak tak terkendali dan sebagainya. Tentu saja ini pasti akan berdampak negatif terhadap kualitas dirinya. Nah, yang keempat adalah bahwa kalau kemudian penggunaan gadget yang berlebihan itu tidak dibatasi, maka di satu sisi tadi kecerdasan emosi behavioral tidak berkembang dengan baik. Namun yang juga harus dipahami adalah kemampuan mengantisipasi itu rendah. Jadi kenapa? Karena dia hanya rata-rata ya gadget hanya bicara hari ini dan hari ini ya. Sehingga kemampuan forecastingnya memprediksi itu rendah. Efeknya apa? Efeknya mudah ditipu kan, karena nggak punya kemampuan untuk mengantisipasi. Nah, makanya sekian banyak kasus gitu ya terkait dengan tipu-tipu di penggunaan IT itu kan luar biasa banyaknya. Dan tipu-tipu yang paling banyak sudah sangat banyak dan datanya jelas yaitu terjerumusnya anak-anak pelajar di judol ya, di judi online. Ya. Dan ini datanya ya kalau saya pantau itu semakin hari semakin peningkatannya itu luar biasa. Artinya kita tidak saja mereka-mereka yang sudah bekerja, ternyata yang paling tinggi peningkatan persentase penggunaan untuk mengakses kejudian ternyata dari para pelajar ya, karena taruhannya mulai dari 10 ribuan dan sebagainya. Dan ya saya kadang di rumah juga sekian kali membantu orang tua yang mengeluhkan anaknya masuk atau terjerumus ke judi online. Jadi ketika dia tidak ada kemampuan pengendalinya, maka dia akan mudah terjerumus, termasuk mudah untuk dijerumuskan. Nah, ini yang saya juga ingin ingatkan. Penggunaan gadget yang berlebihan itu kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita mudah terjerumus. Tidak hanya sekedar terjerumus terkait dengan judi online dan sebagainya, atau tipu-tipu terkait dengan harta karun dan sebagainya, namun lebih dari itu ya. Ada banyak istilahnya komunitas-komunitas yang kemudian tidak pas untuk bangsa Indonesia ya. Ada kelompok yang kemudian disebut sebagai radikal, ada kelompok yang bahkan kalau sekarang yang menarik adalah kelompok-kelompok yang sudah membangun ateisme. Jadi sekarang muncul kelompok-kelompok ateisme yang itu istilahnya menjadi tantangan untuk para pelajar ya, karena saya juga pernah ada orang tua yang mengeluhkan anaknya begitu dari SMA negeri ke Jogja, ternyata orang tua tahu anak itu sudah tidak lagi beribadah gitu ya. Begitu dipaksa kembali ke agamanya, anak itu depresi, stres, lalu dibawa ke tempat saya. Nah, artinya di sekitar kita sudah muncul hal tadi. Makanya kalau kemudian ini tidak dipahami, anak tidak pandai mengantisipasi, tentu saja mudah akan terjerumus. Tidak semata-mata terjerumus kepada banyak hal lah. Mungkin ada kelompok kanan, kelompok kiri dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian memang menjadi dampak yang harus kita pahami. Apalagi anak ketika kuliah maunya kan jauh dari orang tua ya. Pengendalian orang tua itu tidak kuat. Anak yang di level SMP atau mereka yang mondok kan sama jauh dari orang tua, sehingga memang kita perlu istilahnya memastikan anak itu memiliki kendali diri yang bagus. Itu Mas Daniel. Wow, sangat mengerikan sekali ya ketika kita menggunakan gadget tapi yang berlebihan gitu. Kembali lagi kalau sesuatu hal yang berlebihan itu emang kurang baik gitu ya Pak Pram ya. Nah, ini apa sih yang perlu dilakukan ini untuk mengurangi dampak negatif dari era pandemi ini sendiri gitu Pak? Baik. Para pendengar yang berbahagia, karena era pandemi ini memiliki dampak yang cukup luas ya. Mungkin kalau
dikembangkan lebih banyak lagi. Namun yang jelas ada yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk orang tua dulunya, untuk orang tua tetaplah jadi teladan ya. Karena apa? Anak ini perlu didampingi, tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tidak sekedar dengan petunjuk arahan, namun dia juga perlu didampingi dengan keteladanan, perilaku. Karena perilaku orang tua menjadi hal yang paling kuat dipahami oleh anak ya. Jadi jangan sampai kita berbeda antara kata dan perbuatan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, memang di era pandemi ini perlu terus menjaga sikap tenang, sabar, dan juga bersifat terbuka. Ini era yang benar-benar orang tua ini perlu untuk belajar jadi orang tua yang baik ya. Saya yakin mudah untuk kita buka-buka di media bagaimana sih menjadi pendamping anak yang baik, untuk anak SD seperti apa, untuk anak SMP apa, itu ada. Tapi jangan pernah kita kemudian tidak belajar ya, karena memang menghadapi anak di level-level yang berbeda itu ada cara yang berbeda. Namun yang penting sifat terbuah ini menjadi hal yang yang utama. Kemudian yang ketiga adalah sepanjang anak itu menjadi tanggung jawab orang tua, maka itu menjadi hak orang tua untuk memantau penggunaan gadget. Jadi jangan sampai kita tidak tahu apa yang diakses dan sebagainya. Kita perlu berkomunikasi pada anak terkait dengan apa sih yang dia senangi dan sebagainya. Artinya biar anak jadi paham bahwa ketika dia mengakses ke gadget, dia tetap dalam pantauan orang tua ya. Dan memang kalau orang tua itu mengerti ya bisa dibatasi ya. Ya kan, anak kalau dibatasi biar dia tidak mengakses ke akun-akun yang tidak pas ya pasti ada kunci-kuncian. Nah, ini sebaiknya orang tua perlu berkonsultasi atau kemudian belajar bagaimana mengendalikan, jangan sampai apa yang diakses oleh anak-anak kita tidak paham. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwa selama pandemi hal yang paling lemah adalah kepekaan ya. Komunikasi sosial ini lemah. Oleh karenanya perlu kemudian Bapak Ibu orang tua perlu untuk istilahnya mengaktifkan ya, meningkatkan frekuensi silaturahmi bawahnya ya, menaikkan silaturahmi ke sanak saudara keluarga yang ada yang di dalam kota, silahkan, karena setiap komunikasi kan banyak ada hal yang bisa diceritakan kan. Nah, anak kemudian ya berinteraksi. Kalau tidak ya berziarah ke makam kakek nenek. Kalau sambil kita ceritakan kayak apa kakek nenek itu, sehingga anak itu kemudian muncul istilahnya kemampuan imajinatifnya terhadap dengan dirinya sendiri ya. Karena begitu kita bercerita tentang keluarga itu pasti Tuhan lebih intens. Jadi kemampuan berkomunikasi ini harus dilatih. Tentu saja kita paling sederhana umpamanya kalau ada tamu ya kita minta anak-anak lah yang harus buka pintu ya, menyapa tamu dan sebagainya. Ini hal sederhana aja. Karena kalau ada tamu lalu kita lihat anak kita lari sembunyi, kok kita biarkan, itu kesempatan melatih komunikasi itu jadi hilang ya. Lalu meskipun nanti yang duka pun adalah paling tukang paket namanya, enggak apa-apa. Tapi dia kita asah untuk istilahnya berinteraksi. Nah, kemudian memang di era menghadapi dampak efek pandemi yang luar biasa itu, memang kita orang tua harus siap menjadi teman anak-anak ya. Kita istilahnya jangan sampai ketika kita ngetahui ini anak kita sedang bad mood umpamanya gitu ya, atau anak belum segera move on mungkin dari hasil ulangannya. Nah, kita perlu jadi tempat curhatnya anak. Kita perlu memesan sebagai teman ya. Makanya teknik-teknik berkomunikasi dan anak itu harus kita kuasai ya, harus kita kuasai. Jangan sampai kita tidak paham. Nah, kemudian tetap yang seringkali saya ingatkan, orang tua itu tetap perlu memberikan sanjungan pujian, karena itu akan meningkatkan istilahnya rasa percaya diri anak dan membantu anak untuk memiliki rasa nyaman di rumah. Nah, itu untuk orang tua. Nah, untuk anak, untuk para siswa yang boleh saya ingin sampaikan adalah bahwa yang pertama adalah bahwa yang namanya tantangan masa depan itu adalah tantangan yang perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalimat sebaiknya itu maknanya adalah perlu kesiapan yang serius gitu ya. Kalau perlu 2 rius tidak ya serius. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses besar, maka kita perlu siap untuk ikhtiar,
untuk berjuang atau bahkan kalau perlu berkorban, dan jadilah orang yang lebih baik kita istilahnya bahagia di akhir bukan bahagia di depan, kalau akhirnya kemudian malah kita jadi sedih. Oleh karenanya siapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa persaingan yang kalian hadapi ke depan itu tidak semata-mata persaingan sesama teman, sesama bangsa, itu udah internasional ya. Apalagi ke depan yang namanya pasar bebas itu kan luar biasa. Apalagi sekarang ini juga mulai tren nih, kalau kita melihat beberapa kebijakan yang penanam modal asing, begitu modal asing datang, investasi datang, namun mereka juga membawa peralatan yang manualnya petunnya pakai bahasa ya dari negara sononya gitu kan, sehingga ya akhirnya mereka juga membawa TKA-nya dan sebagainya, dan kita nggak kebagian. Nah, persaingan seperti ini pasti mengharuskan kita harus memiliki istilahnya kapasitas yang lebih. Maka asah diri kalian, karena kalian akan menghadapi tantangan kompetisi yang tidak semakin kecil. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwa sukses itu tetap memerlukan kualitas kecerdasan yang imbang, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Masih ditambah lagi namanya kecerdasan hati atau heart quotient. Nah, untuk itu semuanya pasti butuh waktu untuk belajar. Artinya apa? Jangan kita kemudian punya waktu malah dipakai untuk hal lain yang tiada manfaatnya gitu kan. Katakanlah kalau kalian ingin jadi tokoh yang hebat di bidang apa? Fisika, ya cari sejarah autobiografi tentang fisikawan yang hebat. Ingin jadi dokter hebat, cari autobiografi sejarah dari para dokter-dokter yang hebat. Karena apa? Dengan kita membaca autobiografi, secara otomatis kita akan mencoba meyakinkan bahwa diri kita ini ingin menteladaninya, gitu ya. Makanya sebenarnya membaca atau membaca autobiografi para pahlawan, para tokoh itu maknanya luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak suka bicara tentang sejarah, tidak bicara tentang tokoh masa lalu yang sudah beri teladan yang jelas, kemampuan kita forecasting itu sangat rendah. Nah, kemudian yang kelima untuk para pelajar, para siswa, pahami bahwa gadget itu memiliki dampak fisik dan psikis ya, sehingga mau nggak mau harus dikendalikan ya. Saya paham bahwa sekian banyak sekolah-sekolah internasional itu melarang gadget ada di sekitar mereka. Mereka hanya membolehkan pada hari-hari libur dan sebagainya karena sudah ngerti dampak negatifnya. Makanya jangan sampai kita menggunakan gadget secara berlebihan. Artinya kalau itu benar ada data yang harus diakses, ya siapkan catatannya untuk memindahkan data dan sebagainya. Dan saya ingin sampaikan bahwa tidak ada gadget itu membantu daya ingat ya, karena gadget itu sifatnya memberikan pancaran dan setelah itu hilang. Makanya nggak ada lah, mohon maaf, bawanya anak hafalan Al-Quran lewat gadget, nggak ada. Karena gadget itu tidak bisa direkam ya, karena sifatnya itu adalah lampunya kan blue light, dan blue light itu sifatnya radiatif sehingga tidak terekam, karena dia sifatnya bahkan membuat paparan sehingga semuanya jadi hilang ya. Jadi moga-moga dengan kajian malam hari ini ada kesadaran baru untuk kemudian kita perlu siapkan sebaik-baiknya. Nah, tentu saja untuk teman-teman guru juga sebenarnya banyak ini ya. Nanti kalau saya uraikan pasti akan butuh waktu yang tidak sedikit, namun mungkin satu saat akan kita. Dan bagaimana sih teman-teman guru mengantisipasinya. Mungkin itu Mas Dani dan juga para penari Rama FM untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga kita ketemu lagi di acara BIM yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Pram atas materi kita pada malam hari ini dari bersama Inner Motivation edisi hari Rabu 30 April 2025. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar kita dimanapun saja berada. Amin, amin, amin. Dan demikian berakhir sudah bersama Inner Motivation pada edisi hari ini, dan jangan dilewatkan karena setelah ini akan hadir Harmoni Keroncong masih bersama saya Dani Damar.